Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi sahabatku terkait posisi TNI pada saat ada aksi akbar mahasiswa tanggal 11 April 2022. Nah, ini dikutip dari media online muslimtrend.com dengan judul Aksi Akbar Mahasiswa 11 April 2024, Jenderal Andika janji tidak represif. Jakarta. Aksi Akbar Mahasiswa 11 April 2022 dengan massa besar-besaran akan digelar Senin 11 April 2022 di sejumlah daerah. Demonstrasi sudah digelar selama sepekan ini. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan mahasiswa turun ke jalan. Gelombang aksi mahasiswa juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Isu yang diangkat terkait dengan penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi. Menjelang aksi akbar mahasiswa 11.04, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertemu Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti di Jakarta Sabtu 9 April 2022. Jenderal Andika janji tidak represif. Dalam pertemuan itu, Jenderal Andika memastikan prajurit TNI tidak akan represif saat membantu polisi menjaga aksi demonstrasi mahasiswa. Andika saat berkunjung ke rumah dinas Ketua DPD RI di Jakarta menyampaikan para prajurit akan menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya saat membantu polisi. Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Pasukan kami memang sudah di BKO, diperbantukan Kapolda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya, kata Jenderal Andika ke Pak Lanyala. Panglima TNI pada pertemuan dengan Ketua DPD RI sepakat dengan pendapat itu. Ia meyakini bahwa unjuk rasa merupakan hak politik seluruh warga yang dilindungi oleh Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Namun jangan sampai demonstran merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah, kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ketua DPD Lanyala telepon Kapolri Jenderal Listio. Ketua DPD RI Lanyala Mataliti sebelumnya meminta aparat penegak hukum yang bertugas mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai kota untuk memfasilitasi hak mereka menyampaikan pendapat di muka umum. Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat harus dihargai dan diterima dengan baik, kata Lanyala sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta. Terkait itu, ia juga telah meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar mengingatkan jajarannya yang bertugas agar tidak represif terhadap mahasiswa. Saya sudah telepon langsung ke Polri. Saya minta agar kepolisian jangan represif terhadap aksi demonstrasi, kata Lanyala. BEM SI sudah berkirim surat ke polisi. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI berencana menggelar demo serentak di berbagai kota
utamanya di Jakarta pada tanggal 11 April 2022. Nah, ini kawannya, di antara tuntutan, kelompok mahasiswa juga meminta Presiden mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan sembako di pasar. Tuntutan lainnya, kelompok mahasiswa mendesak Presiden mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja para menteri. Nah, inilah kawan informasi ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini ini kan murni aksi mahasiswa. Ya. Jadi aksi mahasiswa. Nah, di situ kan sudah jelas tuntutan mahasiswa ini adalah tolak perpanjangan masa jabatan presiden, tolak penambahan 3 periode jabatan presiden, tolak penundaan pemilu. Kemudian ada lagi tangkap mafia minyak goreng. Nah, yang kayak gini-gini lah mahasiswa ya. Nah, jadi ini murni gerakan mahasiswa. Nah, sekarang ada gerakan di luar itu, yaitu turunkan Jokowi. Wah, ini saya tidak tahu kenapa ini. Kita lihat aja dulu, seandainya ya, jika tuntutan mahasiswa tidak didengar pemerintah terkait masalah perpanjangan jabatan 3 periode presiden atau perpanjangan masa jabatan presiden ini tidak didengarkan pemerintah, ya barulah kita bersatu dengan mahasiswa, masyarakat dengan mahasiswa bersatu dengan tema yang masih sama, yaitu jangan perpanjangan 3 periode. Dan kelak ternyata ini ada amandemen yang membuat perpanjangan jabatan 3 periode ataupun penundaan pemilu. Nah, ini baru kita turun besar-besaran. Ya, berarti ada pengkhianatan konstitusi. Targetnya ya bukan lagi presiden yang diturunkan, tapi bubarkan juga DPR RI. Ya, bubarkan DPR RI. Kemudian bubarkan partai-partai politik yang mendukung wacana ini, perpanjangan presiden. Kemudian laksanakan pemilu darurat, pemilihan umum, sekaligus pemilihan presiden. Ini kalau betul-betul terjadi amandemen yang akhirnya jabatan presiden menjadi 3 periode, jabatan presiden bisa diperpanjang dan menunda pemilu, maka inilah kita bergerak bersama dengan penuh kekuatan tenaga yang ada. Ya, berarti siapapun yang mengkhianati amanah konstitusi sekarang, mau apa yang terjadi, kita mainkan kawan. Oke, sekarang kita doakan adik-adik mahasiswa, semoga tuntutannya didengarkan. Baikkan videonya kawan. Merdeka, NKRI harga mati.